Jangan seperti anak sulung, memang dia tetap di rumah Bapa, tetapi tidak punya sikap hati hamba. Walaupun tetap ada di rumah Bapa, tapi kalau tidak punya sikap hati hamba, tetapi malah hitung-hitungan, dia nggak bisa menikmati warisan itu. Apa saudara? Anak yang menerima warisan. Karena saya rindu saudara yang datang beribadah ke tempat ini, saudara menerima warisan. Kalau ada warisan secara jasmani, saya mau katakan ada juga warisan secara rohani. Menurut firman Tuhan, kalau kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah, kalau kita terlebih dahulu mencari firman Tuhan, maka yang lahiriah akan ditambahkan. Artinya begini, kalau saudara sudah menerima warisan rohani yang luar biasa, secara lahiriah pun harusnya saudara menerima sesuatu yang luar biasa. Sebab firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa yang akan ditambahkan? Bicara sesuatu hal-hal yang lahiriah. Jadi yang lahiriah akan ditambahkan ketika kita boleh benar-benar mengandalkan Tuhan, kita benar-benar mencari kerajaan Tuhan, dan kita mencari kerajaannya. Saudaraku, dalam Ulangan 28 ayat 1 dikatakan, jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Selalu kalau kita belajar di Alkitab, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, berkat itu adalah bonus yang akan Tuhan berikan ketika kerohanian kita luar biasa. Ketika secara rohani kita orang yang dapat dipercaya. Amin. Kita juga akan mewarisi berkat yang dari Tuhan. Dan kita akan menerima itu jikalau kita menjadi anak. Katakan amin. Amin. Karena kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Secara roh kita anak-anak Tuhan, maka kita akan mewarisi apa yang dimiliki oleh Tuhan. Semua harta kekayaan Bapa adalah harta kekayaan anak. Amin. Nah, sekarang kita selidiki dulu, sudahkah benar posisi kita sebagai anak? Kita lihat yang pertama tadi, anak itu adalah orang yang menerima dan percaya kepadanya. Yohanes 1 ayat 12 katakan tadi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara tahu anak yang bungsu? Yang meminta warisan dari bapaknya, dia menerima warisan itu. Dan saudara tahu dia bawa warisan yang banyak. Tapi ketika dia jauh dari bapa, warisan itu habis. Berkat itu hilang lenyap. Bahkan mohon maaf, akhirnya posisi anak itu lebih rendah dari babi. Karena babi waktu itu masih bisa makan. Tapi anak itu makan makanan babi pun udah gak dikasih. Kalau saudara mau benar-benar ya menerima warisan rohani itu, saudara harus memposisikan diri sebagai anak. Seorang anak itu dia mau menerima dan percaya. Itu anak saudaraku, dia kenal dengan Bapa. Saudara kalau mau jadi anak Tuhan yang benar harus kenal Tuhan. Dari mana kita kenal Bapa, kenal Tuhan? Dari firman. Makanya pastikan tiap hari jangan lewat tanpa saudara baca firman. Kalau saudara mau katakan, Pak aku mau kenal Tuhan Pak, gimana caranya? Udah baca Alkitab dan datang ibadah. Saudara pikir saya pendeta yang bisa sulap Anda? Oke, terimalah pengenalan. Langsung saudara kenal Tuhan? Enggak juga. Orang saya juga enggak bisa begitu. Saya pun mau mengenal Tuhan dan terus belajar mengenal Tuhan. Sampai nantinya melekat dengan Tuhan, dengan bersekutu dengan Tuhan. Lewat ibadah, lewat doa, lewat baca Alkitab, dengarin khotbah. Kalau hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung diambil daripada dia. Kalau selubung diambil berarti kita bisa ngalamin Tuhan. Jadikanlah aku menjadi salah seorang upahan Bapa. Artinya jadikanlah aku menjadi hamba. Jadi anak yang akan menerima warisan itu adalah anak yang siap berhati hamba. Kalaupun saudara ada di sini di pelayanan, saudara harus melayani dengan sikap hati hamba. Jangan seperti anak sulung, memang dia tetap di rumah Bapa, tetapi tidak punya sikap hati hamba. Walaupun tetap ada di rumah Bapa, tapi kalau tidak punya sikap hati hamba, tetapi malah hitung-hitungan, dia nggak bisa menikmati warisan itu. Telah bertahun-tahun saya sudah begini, membanggakan diri kan, membanggakan jasa kan. Makanya saudaraku, orang yang begini nggak akan bisa menerima warisan. Ketika dia membanggakan apa yang dia telah lakukan. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, tapi kok bisa anak sulung ini nggak menikmatinya? Satu, karena dia hitung-hitungan. Yang kedua, dia cemburuan. Dan yang ketiga, dia nggak kenal bapaknya. Dia ada di rumah bapaknya tapi nggak kenal bapaknya. Saudara kalau mau menjadi anak yang menerima warisan, jangan sampai hatimu hitung-hitungan.
Pelayan Tuhan jangan sampai sikap hatinya hitung-hitungan. Para pengerja jangan sampai hitung-hitungan dan cemburuan satu dengan yang lain. Sikap itu menghalangi engkau dapat menerima warisan atau menghalangi engkau menikmati warisan. Kepada Tuhan juga kita begitu. Jangan sampai karena anak Tuhan yang sana diberkati, saudara belum, saudara protes dengan Tuhan. Itu sikap hati yang tidak benar. Itu salah. Waspada sikap hati anak yang sulung. Di rumah Bapak sih, tetapi nggak ngalamin.